mau sekolah minggu. Cici, ayo bangun. Kita sudah terlambat, kita mau sekolah minggu. Nanti 5 menit lagi ya. Nah, si Cici mah ngantuk terus. Ayo cepat. Ngantuk masih. Ah, ya sudah deh, saya dulu aja. Hei, Cici, belum bangun juga. Ayo cepat. Oh iya. Sudah jam 8 lewat. Kita mau sekolah minggu. Aduh, aku telat. Iya, cepat. Halo, siapanya? Halo. Wah, gimana kabarnya hari ini? Wah, pasti tambah semangat dong. Gimana kalau Lause Silvi hari ini apa kabarnya? Baik Lause tentunya. Nah tadi siapa yang kalau dibangunin kayak Cici? 5 menit lagi aja mama, masih ngantuk. Siapa ayo? Ayo, siapa? Meskipun hari ini hari Minggu, kita nggak boleh malas-malasan. Karena kita mau ngapain, Lause? Sekolah minggu. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami masih boleh sekolah minggu meskipun secara online. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Tuhan berkati supaya kami dapat mempersiapkan hati yang baik untuk sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Ayo semuanya kita bangkit berdiri, kita nyanyi Mars Sekolah Minggu. Tetap berdiri ya. Lause, kita tanya dulu siapa nih yang senang jadi anak Tuhan? Nah, Lause Silvi senang Lause jadi anak Tuhan. Wah, apalagi adik-adik yang di rumah pasti sangat senang. Ayo Lause mau ajak semuanya kita nyanyikan lagu Oh Senangnya. Sambil tepuk tangan ya dan ikutin gerakannya. Yesus juru selamat dunia. Oh senangnya. Oh senangnya aku menjadi anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah. Yesus juru selamat dunia. Kalau engkau percaya Yesus anak Allah, tentu kau dapat suka, cita, damai. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus kita. Nah, hari ini juga kita mau menari, mau melompat, mau bergoyang untuk Tuhan Yesus. Ayo Lause Clara. Siap, ayo.
land of the Lord. Ke sana. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great day. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise. Jumping, jumping in the light of the Ayo Lord. semuanya kita lompat. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jumping in the light of the Lord. It's a great day. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Shaking, shaking in the light of the Lord. Ayo semuanya goyang. Shake, 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 shake in the light. Shake, 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 shake in the light. Shake, 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 shake in the light. Shaking in the light of the Lord. Adik-adik boleh duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Halo Shopongyomen, Chao-an. Jumpa lagi pada minggu ini kita sekolah minggu online. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika hari ini kembali kami boleh hadir bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kami ketika mendengar firman-Mu, kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Shopongyomen, hari ini langsung mau bercerita tentang seorang anak yang bernama Yusuf ya. Yusuf ini ya, dia memiliki 11 orang saudara. Sama Yusuf sendiri jadi berarti 12 orang. Yusuf ini adalah anaknya dari Yakub ya. Nah, Yakub ini juga dikenal dengan nama Israel ya. Yakub ini punya 2 orang istri dan 2 orang gundik ya. Dari istri-istrinya ini dia masing-masing mendapatkan anak laki-laki yang begitu banyak ya. Dari Lea yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Terus dari Bilha itu Dan, Naftali. Dari Zilfa itu Gad, Asyer. Dan dapat lagi dari Lea itu Isakar dan Jebulon ya. Jadi ada 6 anaknya dari Lea. Terus dari terakhir karena Rahel sempat mandul, lalu Tuhan membukakan rahimnya karena Rahel berdoa kepada Tuhan, lalu dapatlah Yusuf dan Binyamin. Jadi semua anak dari Yakub ini ada 12 orang.
Dan 12 orang inilah yang akhirnya kita kenal dengan bangsa Israel ya. Nah, Yusuf ini adalah seorang anak yang sangat takut kepada Tuhan dan disayang oleh Yakub. Yakub ini mengasihi Yusuf karena Yusuf ini lahir pada waktu usianya yang sudah sangat tua ya. Nah, Yusuf itu disayang dan Yusuf itu pada umur 17 tahun dia itu telah diberikan visi oleh Tuhan Allah dengan dua mimpi, yaitu ketika mereka sedang mengikat berkas gandum, lalu berkas-berkas gandum dari saudara-saudaranya itu sujud menyembah berkasnya Yusuf. Dan lalu mimpi kedua dari Yusuf yaitu dia matahari, bulan, 11 bintang itu menyembah kepada Yusuf ya. Nah, Yusuf itu saking disayang oleh papanya mendapatkan satu buah jubah yang begitu indahnya sehingga membuat saudara-saudara Yusuf yang lainnya itu semakin iri dan dengki kepadanya. Suatu hari ya, Schopenhauer, papanya Yakub meminta Yusuf membawakan makanan kepada saudara-saudaranya yang ada di padang rumput. Nah, dari jauh karena jubahnya yang begitu bagus, yang begitu menarik, sudah kelihatan oleh saudara-saudara Yusuf. Dan saudara-saudara Yusuf ini memiliki niat yang jahat. Pertama, mereka mau membunuh Yusuf. Tapi mereka berubah pikiran lalu menjual Yusuf. Dan Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dan yang membelinya adalah orang Ismail. Dan Yusuf itu dibawa ke Mesir. Sampai di Mesir, Yusuf itu menjadi seorang budak. Siapa yang bisa pikirkan ya, dari seorang anak yang kaya, yang hidupnya berkecukupan, sekarang dia di negeri orang, di negeri asing, dan dia tidak mengenal siapapun. Dia harus menjadi seorang budak, bekerja dari pagi sampai malam. Tapi Yusuf tidak pernah berputus asa. Dia percaya hidup dia adalah di tangan Tuhan. Dan waktu Yusuf itu bekerja sebagai budak, dia itu bekerja dengan sangat baik sehingga dia dipercaya oleh Potifar ya. Potifar itu punya seorang istri yang cantik dan istri Potifar ini tertarik dengan Yusuf. Lalu karena Yusuf tidak mau dan Yusuf takut dengan Tuhan, maka istri Potifar ini memfitnah Yusuf sehingga Yusuf itu dipenjara oleh Potifar. Nah, di dalam penjara ini pun Yusuf tetap menjadi orang yang sangat dikasihi oleh kepala penjara sehingga dia boleh menjadi seorang yang melakukan pekerjaannya, tapi dia disayang oleh kepala penjara. Sampai suatu hari dia bertemu dengan dua orang, satu orang juru minum Raja Firaun dan satu orang tukang rotinya dari Raja Firaun. Mereka berdua bermimpi dan mimpi itu bisa ditafsirkan oleh Yusuf. Dan ketika mimpi dari mereka berdua ini ditafsirkan dan benar, tapi Yusuf sudah berpesan kepada juru minum itu, kalau engkau sudah kembali kepada jabatanmu, maka jangan lupa kepada Yusuf. Tapi Yusuf dilupakan oleh juru minum itu. Dan 2 tahun kemudian Yusuf baru diingat lagi oleh juru minum ini. Kenapa Schopenhauer? Karena Raja Firaun bermimpi ya. Mimpi Raja Firaun ini tidak bisa diartikan oleh orang-orang pintar yang ada di kerajaan Mesir ini. Mimpi Firaun itu tentang lembu yang gemuk, yang baik tubuhnya, dan lembu yang kurus. Tapi lembu kurus ini menelan lembu-lembu yang baik bangunnya ini. Terus dia bermimpi lagi ada 7 bulir padi yang bagus, yang gemuk. Lalu ditelan juga oleh 7 bulir gandum yang kurus, yang kering dan layu. Dan tidak ada yang bisa menafsirkan. Lalu juru minum ini ingat kepada Yusuf dan dibawalah Yusuf kepada Raja Firaun. Dan dengan pertolongan Tuhan,
ya. Raja Firaun dapat mendengarkan dan mengerti apa yang akan disampaikan oleh Tuhan melalui Yusuf. Lalu Yusuf mengartikannya bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan karena ada 7 tahun juga kelaparan. Lalu Yusuf meminta Raja Firaun mencari satu orang yang berakal budi, yang baik, yang pintar, yang dapat mengelola hasil dari 7 tahun kelimpahan ini, sehingga pada waktu nantinya kelaparan, hasil dari 7 tahun ini bisa dikeluarkan untuk dipakai pada 7 tahun kelaparan ini. Dan karena tidak ada orang pintar yang dianggap layak untuk melakukan pekerjaan ini, lalu Raja Firaun mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir, ya. Dan Yusuf menjadi orang kedua di dalam kerajaan Mesir ini sesudah Raja Firaun, ya. Nah, waktu masa paceklik, ya, saudara-saudara Yusuf yang ada di tanah Kanaan ini pun mengalami kekeringan dan mereka mencari bahan makanan, dan mereka mendengar bahwa di negara Mesir ini, ya, ada begitu banyak bahan makanan, dan mereka ke sana dan mereka bertemu dengan Yusuf. Akhirnya Yusuf memberitahukan kepada saudara-saudaranya bahwa dia adalah Yusuf saudaranya. Dan Yusuf meminta agar saudara-saudaranya itu datang ke Mesir, dan Yusuf memelihara hidup mereka walaupun mereka telah melakukan kejahatan kepada Yusuf. Nah, siapa Yoman, dari firman Tuhan yang Lause mau sampaikan ini, ya, ada begitu banyak poin yang menarik dari cerita Yusuf ini. Pertama, Yusuf adalah seorang yang takut akan Tuhan. Kenapa Lause bisa bilang begitu? Karena waktu dia kecil dia sudah diajarkan untuk percaya dan takut kepada Tuhan. Nah, waktu dia dijual ke Mesir, seharusnya dia bisa berubah imannya. Karena apa? Dia tinggal di negeri asing dan tidak punya saudara di situ, ya. Tapi dia tetap beriman dan percaya kepada Tuhan Allahnya, Allahnya Yakub, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, ya. Dan yang kedua yang lo boleh pelajar dari sini, yaitu Yusuf adalah seorang yang penuh kasih dan mengampuni akan saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat kepadanya. Lalu Yusuf adalah seorang yang bertanggung jawab. Kenapa Yusuf bilang bertanggung jawab? Karena dia dari seorang budak, ya. Dia bekerja dengan giat, lalu dia melakukan semua tugasnya dengan begitu baiknya, sehingga orang percaya kepada dia, mengasihi dia, sampai akhirnya dia menjadi seorang penguasa di negara Mesir, ya. Dan yang keempat yang Lasu pelajari, dia adalah seorang yang rendah hati. Kenapa? Waktu Raja Firaun memanggil dia untuk menafsirkan mimpinya, dia bilang bukan dia yang memiliki kepintaran, bukan dia yang memiliki hikmat ini, tapi Tuhan Allah yang dia sembala yang telah memberikan dia hikmat untuk menafsirkan mimpi dari Raja Firaun ini. Nah, Siopeng Yoman, kita sebagai manusia boleh memikirkan jalan kita, tapi Tuhan Allah lah yang akan menentukan langkah jalan kita, ya. Kita boleh berencana seperti saudara-saudaranya Yusuf, ya, tapi Tuhan menjadikannya itu menjadi satu buah kebaikan, ya. Nah, Siopeng Yoman, mungkin pada saat ini Siopeng Yoman juga menghadapi banyak masalah, tapi ingatlah ada Tuhan Yesus yang selalu beserta kita, yang akan memampukan kita memelihara hidup kita dan menjaga kita. Terima kasih Siopeng Yoman yang telah mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita lipat tangan kita lagi, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Bila Tuhan kami tidak hanya mendengar, tapi kami boleh mengingatnya. Dari kecil sampai kami dewasa nanti, kami tetap setia dan mengikut Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya, Shopengyoman, jangan lupa ya kita juga ada ayat hafalan. Kita mau hafal bersama terdapat di kitab Amsal pasal 16 ayat yang ke-9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Satu kali lagi ya Shopengyoman. Amsal pasal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Oke, Shopengyoman. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. God bless you. Nah, kita sudah dengar cerita loh sekarang. Iya loh, Sus Silvi. Kita juga sudah bernyanyi untuk Tuhan. Benar. Nah, sekolah minggu kita hari ini sampai di sini. Sebelumnya kita doa Bapa kami dan doa penutup. Ayo semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangan, matanya ditutup dan kepalanya ditundukkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan, walaupun kami tidak berada di satu tempat, tapi biarlah Tuhan kami boleh bersama-sama datang ke hadirat-Mu, boleh memuji-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini, untuk sekolah minggu hari ini. Tolong kami agar kami boleh terus ingat Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita udah selesai sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.